Menkominfo dan mengatakan bahwa kalau kita tidak akan menang, kalau kita tidak menang, kita dipenjara semua. Maka kita harus menang dengan segala cara. Itu Anda bagaimana ininya? Percaya seorang Pak Jokowi yang saat ini juga sebagai presiden tidak akan sepragmatis itu menggunakan berbagai instrumen kekuasaan yang sekadar hanya untuk menggunakan kekuasaan untuk sekedar meloloskan keinginan jagonya atau orang yang didukung di dalam kontestasi politik. Pak Jokowi Prabowo atau Ganjar? mempunyai keinginan bahwa ini harus sustain, bahwa pembangunan harus jalan terus. Itu adalah sesuatu hal yang biasa, yang mana dia juga kader partai dan itu selalu dibicarakan dengan partai. Mengenai pada posisi saat kalau ini, pernyataan dari Menkominfo ya bahwa kita akan menang dengan segala cara, kalau enggak kita akan dipenjara semua. Itu apa tidak bagian daripada konspirasi? Tanya aja karena Kominfo-nya. Loh, itu orang kepercayaannya presiden loh, dibandingkan dengan Anda yang nggak jelas di presiden, itu lebih kuatnya si Ari, Pak Budi Ari itu adalah ya Menkominfo dan mengatakan bahwa kalau kita tidak akan menang, kalau kita tidak menang, kita dipenjara semua. Maka kita harus menang dengan segala cara. Itu Anda bagaimana ininya, pendapatnya? Kenapa harus mendapat itu? Fakta itu menjadi fakta enggak? Sekarang bertaburan fakta itu ada di media semua. Itu lu tanggapi. Ada di media mainstream. Masa nggak baca? Bagaimana Anda bilang saya doktor ilmu politik bodoh, tapi Anda yang tidak, saya nggak tahu Anda dokter nggak? Saya dokter dari FISIP UI. Saya nggak sekolah. Saya nggak sekolah. Makanya Anda belajar sama saya yang dokter dari FISIP UI. Saya nggak sekolah. Supaya Anda bisa menganalisa. Kalau Anda Universitas Indonesia aja tempat saya dokter, Anda nggak percaya kemampuan analisa saya sebenarnya malas nanggapin Anda. Ya, tapi kan karena saya tadi bingung, Anda bilang calonnya Prabowo Jokowi, saya lagi bingung nih. Sebenarnya Jokowi itu sayangnya sama Prabowo atau Ganjar? Saya mau nanya nih, sayang sama siapa sih Jokowi? Enggak. Saya tanya, Anda dokter, saya percaya kalau memang Anda dokter. Jokowi itu sayang sama Ganjar atau sama Prabowo? Coba nih kira-kira nih. Karena setahu saya nih, ini agak bingung kemarin Prabowo yang nyupirin mobil Jokowi, Prabowo kemarin tuh. Nah kalau seorang dokter, supir menyupir, saja kamu analisa itu terus dokter dari mana? Loh, itu ada teorinya. Itu teori. Tadi makanya Anda harus dengar dia nih, dokter dari UNAS ini. Dia bilang ada dramaturgi, itu ada simbolisme namanya. Dalam teori sosiologi, itu ada namanya mana-mana simbol. Kok Anda nggak percaya ilmu sih? Katanya Komisi 6 dulu DPR. Itu tanda dak mana? Ada semiotika, ada hermeneutika. Iya, makanya saya nggak sekolah, tapi saya tahu ada semiotika dan hermeneutika. Ya makanya kenapa Anda meragukan pandangan saya tentang supir mobil Prabowo kan nyupirin Jokowi kemarin sama Erick Thohir. Makanya saya mau tanya nih. Gini Pak Arya, gini Pak Arya. Entar dulu Anda harus kita nggak saling kenal. Saya kasih tahu Pak Arya ya, ketika Megawati Soekarno Putri yang Anda banggakan dulu, dia melakukan berkali-kali mendukung Soeharto. Ingat di anggota DPR, ya zaman itu adalah aklamasi dukung Soeharto. Megawati, saya dipenjara oleh Orde Baru karena saya anti Orde Baru. Ya supaya Anda tuh tahu, saya bukan orang baru dalam dunia politik ini. Ya, saya udah dipenjara oleh Soeharto. Ya, kamu tanya Pramono Anung itu. Ya, jangan bilang saya ini nggak ngerti sejarah. Saya ngerti sejarah. Saya tadi memang gini Pak. Jadi ini cuma saya ngasih pandangan bahwa ada cawe-cawe Jokowi. Ya, kemudian saya bingung apakah ini purely istana karena dua pembicara sebelum saya, ya, Profesor Wiwi ya, dan kemudian Dr. Slamet Ginting mengatakan itu istana. Nah, saya ini bingung. Saya bilang antara istana dengan PDIP karena Jaksa Agung itu adalah orang PDIP. Kok Anda kemudian mendelegitimasi saya? Ya, saya bingung aja. Orang cawe-cawe udah pasti cawe-cawe dong. Masa nggak cawe-cawe orang ini perebutan kekuasaan kok? Begitu. Jangan belum. Saya ngomong ganti. Udah belum? Kenapa? Udah belum. Udah, silakan. Gini. Satu lagi data. Intelektual itu antar data dianalisis, ya kan? Kalau seorang intelektual itu analisis yang akademis.
Kalau saya lebih pada politis, ini orang politisi. Nah, Megawati mendukung Soeharto ada di penjara. 97 itu Megawati nggak ikut pemilu. Ya, itu datanya sudah tidak benar. Anda pun menganalisa salah. Anda di penjara itu Megawati sudah tidak ikut pemilu. Contohnya bukan satu hal. 97. Saya bicara dulu, kamu diam. Megawati anggota DPR nggak dulu zaman Soeharto? Diam dulu. Tahun berapa? 9 berapa? Megawati itu adalah dulu anggota DPR. Saya tanya 9 berapa? Hah? 9 berapa? Berapa periode dia 2 kali Megawati itu iya, anggota DPR. Anda di penjara tahun berapa? Saya 89. Bukan 90, 89. 87 saya udah di penjara. 87 di penjara, 89 di penjara. Megawati kamu? Hah? Kenapa? Jadi Megawati bukan, saya bilang Megawati waktu itu adalah anggota DPR dari Partai Demokrasi Indonesia, belum perjuangan. Ya, betul nggak sejarahnya? Nah, terus apa hubungannya Megawati? Megawati itu waktu itu pendukung kamu? Bukan penjara. Dengar dong, Megawati waktu itu adalah pendukung Soeharto. Anda kan bangga-banggain Megawati. Megawati itu dulu pendukung Soeharto. Karena dia Orde Baru. Orde Baru itu ada 3 partai. Ya, Golkar, ya, P3 sama PDIP. Itu adalah Orde Baru. PDI dulu. Nah, Megawati anggota DPR dari PDI. Dia pendukung Soeharto. Yang anti Soeharto dulu saya. Baik, Pak. Udah, makasih Pak. Ya. Udah cukup, saya begitu aja. Dengan diperpanjang tuh. Ya, terus apa ini pertanyaannya? Saya jadi gak ngerti itu. Saya harus ngomong apa? Saya harus ngomong apa, Bang Karni? Enggak, saya berharap Pak Arya Bima tetap standby. Karena dari tadi kita cari dari PDIP, narasumber nggak ada yang bisa. Untuk Pak Arya Bima ada. Jadi bisa diimbangin yang lain. Sekarang Yanes Yosua, relawan Jokowi. Sebelum saya mulai, izinkan saya Pak Karni, saya orang Maluku, dan saya mau anggap Pak Karni adalah kapitan. Kapitan itu gelar tertinggi di Maluku. Saya sebenarnya 2013 sudah mengenal Pak Karni. Terima kasih. Tetapi saya, apalagi anak Pak Karni. Tapi saya tidak pernah datang minta untuk Pak Karni, saya mau ikut acara Pak Karni. Kebetulan, hari ini, saya diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk hadir di sini. Sebagai relawan Jokowi. Sebelum saya mulai, saya mau katakan satu hal. Ini ada gium tua. Lex mula, lex nulla. A bad law is no law. Hukum yang buruk itu tidak ada hukum. Saya mau menuju kepada the Rechtsstaat yang dibanggakan di Republik ini. Tapi ternyata politik masih merupakan panglima. Apakah dia Makstat? Saya tidak tahu. Saya 2013 berusaha sebagai rakyat jelata, orang kecil, membentuk relawan yang pertama. Memaksakan di bawah tanda petik, Jokowi harus jadi capres. Setengah mati, boleh cek Bima Arya itu. Pak Bima itu. Arya Bima itu. Bagaimana kita bujuk Ibu Megawati? Tidak gampang. Akhirnya saya bikin kongres relawan Jokowi sedunia di Bandung 15 Juni 2013. Saya yang putuskan. Tetapi YouTube-nya sudah tahu di mana. Saya tidak tahu. Mencapreskan Jokowi melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tanpa minta izin. Harusnya Pak Bima ini marah-marah saya. Jadi itulah kebangkitan kita menganggap bahwa rakyat Indonesia mulai berdaulat. Makanya saya sebut, the Jokowi volunteers never die. Saya sampai 2024 tegak lurus kepada Jokowi. Sehingga masalah-masalah yang saya tahu hari ini, saya akan jawab secara normatif saja. Saya juga tidak terlalu ahli dalam hal seperti yang tadi dikatakan oleh bapak-bapak atau ibu ilmuwan tadi. Hanya saya mau tambahkan lagi beberapa adagium. Kalau kita ke Amerika Latin, di sana dengan tegas dikatakan begini, mohon maaf. There is never underdeveloped country. There is only undermanaged country. Tidak ada negara yang terkebelakang. Yang ada adalah salah urus. Jokowi itu menurut kita mungkin salah. Dia sudah urus dengan benar.
ini negara. Dia siapkan infrastruktur dasar untuk menuju developed country, negara maju. Kita harus berada dalam the high level competitiveness atau international competition. Saya 2017 sengaja keliling Eropa Barat, dibiayain orang Belanda. Karena saya orang Jokowi, disayang oleh orang Indonesia yang ada di Belanda, mereka membiayai saya. Dan saya melihat negara-negara maju, kita Indonesia ini sebenarnya sudah siap. Bahkan kita lebih kaya. Karena natural resources-nya begitu besar. Tapi barangkali, salah urus yang tadi. Saya tidak tahu. Makanya ke depan, saya berpikir bahwa dengan mengakhiri tahun 2024, kalau ada yang bilang Jokowi cawe-cawe, saya cuma ketawa. Mengapa? 13 tahun dari 2024, jika itu critical path method, kita melewati, kita akan jadi negara maju. Itu visi besar. Dan beliau pasti, siapa yang meneruskan kepemimpinannya itu, kalau boleh, apa yang disebut sustainability development itu jalan. Sehingga, kalau mau dibilang cawe-cawe atau apa, saya tidak masuk di sana. Tapi yang saya tahu bahwa Jokowi berkeinginan, penerusnya adalah menjaga semua apa yang dia sudah siapkan itu, supaya bisa berlangsung dengan baik, sehingga kita bangsa besar seperti Indonesia ini bisa bertengger dalam the high level competitiveness. Kita dianggap oleh negara luar sebagai negara maju. Demikian Pak Kami.